minutes later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum saya masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk berpadu untuk teman-temanku sekalian pergi ke kantor yang ada di Bali. Saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang mazhab Hambali. Mazhab Hambali adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal pada abad ke-9 Masehi di masa kekhalifahan Abbasiyah. Mazhab ini adalah salah satu dari 4 mazhab fikih Sunni utama bersama Hanafi, Maliki dan juga Syafi'i. Dan juga disebut mazhab Hambali termasuk mazhab yang mazhab mujtahid secara mutlak. Mujtahid mutlak. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan pasrahkan kepada pemateri 1, yakni Mbak Ulan Januristina. A few moments later. Baiklah, saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar mazhab Hambali dan sejarah perkembangan mazhab Hambali. Yang pertama yaitu konsep dasar mazhab Hambali. Mazhab Hambali adalah salah satu dari 4 mazhab fikih utama dalam Islam. Mazhab ini menekankan pendekatan literal terhadap nas, yaitu Al-Quran dan hadis. Mazhab ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Hambal pada abad ke-9 Masehi. Mazhab ini juga dikenal karena menolak metode spekulasi rasional atau inovasi dalam ajaran agama. Sumber hukum tertinggi dalam mazhab Hambali yaitu Al-Quran dan hadis. Tetapi dalam mazhab Hambali, sumber hukum Islam diprioritaskan berdasarkan hierarki yang ketat. Seperti yang pertama yaitu Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma konsensus, keempat fatwa sahabat, kelima kias analogi, keenam yaitu istishad, yang ketujuh maslahah mursalah, kedelapan yaitu saat az-zarain, yang ke-9 istishad, yang ke-10 arf. Selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan mazhab Hambali. Mazhab Hambali lahir di Baghdad pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Saat situasi politik dan teologi sangat dinamis, pendiri mazhab ini yaitu Imam Ahmad bin Hambal dikenal karena keteguhannya menjaga kemurnian ajaran Islam. Ia menghadapi tantangan besar seperti dominasi pemikiran Mu'tazilah yang mendukung pemerintah dan mengedepankan rasionalisme dan teologi. Keteguhan Imam Ahmad dalam melawan pemaksaan ide-ide tersebut menjadi dasar pokoknya mazhab Hambali. Faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan mazhab Hambali adalah peristiwa mihnah atau ujian yang dilakukan oleh Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun. Pada masa ini para ulama dipaksa untuk menerima doktrin, yaitu bahwa Al-Quran adalah makhluk yang diciptakan, bukan firman Allah yang kekal. Imam Ahmad bin Hambal menolak keras ajaran ini. Meskipun ia menghadapi penganiayaan fisik, di penjara, dan didera selama bertahun-tahun. Faktor kedua yaitu perkembangan mazhab Hambali di abad pertengahan. Setelah kematian Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali berkembang. Meskipun pada awalnya penyebabnya tidak sifat mazhab lain seperti Hanafi, Syafi'i, dan Maliki, salah satu alasan utama lambatnya perkembangan ini adalah karakteristik mazhab Hambali yang konservatif dan ketat dalam penerapan hukum.
Faktor ketiga atau faktor yang terakhir yaitu pengaruh Muhammad bin Abdul Wahhab pada abad ke-18. Muhammad bin Abdul Wahhab memimpin sebuah gerakan reformasi keagamaan di kawasan Najd yang sekarang dikenal dengan Arab Saudi. Gerakan ini sebagai Wahabisme dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Mazhab Hambali, khususnya oleh ajaran Ibnu Taimiyah. Untuk selanjutnya saya akan pasrahkan kepada pemateri 2, yakni Mbak Robiatul Adawiyah. A few moments later. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang karakteristik khusus mazhab Hambali dan pengaruh mazhab Hambali di dunia modern. Pertama, saya akan menjelaskan tentang karakteristik khusus mazhab Hambali. 1. Pendekatan literal terhadap nas. Pendekatan ini menekankan pemahaman harfiah terhadap teks-teks agama tanpa interpretasi yang rumit. 2. Konservatisme dalam penggunaan ijtihad dan qiyas. Penggunaan kedua metode ini sangat terbatas, lebih memilih mengacu kepada nas yang eksplisit. 3. Penolakan terhadap ilmu kalam dan teologi rasional. Penolakan penggunaan akal dan logika dalam memahami ajaran Islam. Percaya bahwa akidah harus diterima dengan penuh keimanan. Saya akan menjelaskan pengaruh mazhab Hambali dunia. Di antara adalah 1. Sistem hukum syariah. Sistem hukum syariah menjadi dasar hukum syariah di negara-negara seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Qatar. 2. Perbankan syariah. Perbankan syariah memberikan pengaruh signifikan dalam perkembangan perbankan syariah dengan prinsip dan pelarangan riba dan gharar. 3. Gerakan salafisme dan wahabisme. Gerakan ini memberikan dasar teologis dan jurisprudensial bagi kedua gerakan ini yang menekankan pentingnya kembali kepada ajaran Islam yang murni. Baiklah, dari sekian banyak pembahasan, saya sebagai moderator akan menyimpulkan semua pembahasan yang di atas yang sudah dijelaskan tentang mazhab Hambali. Kesimpulannya adalah mazhab Hambali tidak hanya menjadi pedoman yang berpengaruh, tetapi juga melambangkan keteguhan iman dalam menghadapi tantangan intelektual dan juga politik. Mazhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal memiliki karakteristik konservatif dengan penekanan pada Al-Quran dan juga hadis, serta penolakan terhadap inovasi tanpa dasar kuat. Kini mazhab Hambali dominan di Arab Saudi dan juga negara-negara Teluk, serta tetap relevan dalam menjawab isu-isu modern, tetap tetap menjawab tentang isu-isu modern seperti hukum syariah dan perbankan syariah. A few minutes later. Itulah semua kesimpulan dari mazhab Hambali, penjelasan yang tadi. Kurang lebihnya dari kelompok 15 ini mohon maaf segala kehilapan atau segala sesuatu yang kurang enak untuk kalian semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.